Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi. Kali ini saya coba jelaskan materi terkait prinsip inklusi dan eksklusi ya. Eh, Mungkin dari kalian masih ada yang belum jelas dari file materi yang sudah ada. Nah, ini coba saya jelaskan lagi. Semoga kalian bisa lebih paham gitu ya. Baik, saya awali dulu dari contoh kasus ya. Contoh kasusnya begini, misalkan ada S himpunan gitu ya, merepresentasikan suatu himpunan dari 100 mahasiswa. Kemudian ada C1 dan C2. Nah, ini melambangkan suatu kondisi. Nah, kondisinya seperti ini. Untuk C1 itu melambangkan mahasiswa yang mengambil matematika diskrit ya. Saya singkat MADIS. Untuk C2, mahasiswa yang mengambil pemrograman komputer atau Prokom. Nah, di sini diketahui lagi ternyata 35 mahasiswa yang mengambil MADIS dan 30 mahasiswa yang mengambil Prokom. Nah, ini bisa disimbolkan menjadi N. N itu maksudnya nanti dalam hal ini banyaknya gitu ya. Mungkin beberapa referensi juga ada yang menuliskan dengan not eh, seperti tanda mutlak seperti itu. Tapi di sini kita coba dengan simbol N untuk C1, maksudnya banyaknya yang peristiwa atau kondisi yang C1 itu ada 35. Kemudian untuk yang C2 ada 30 gitu ya. Jika 9 mahasiswa mengambil keduanya, Madis dan Prokom, maka dapat disimbolkan N C1 C2 karena keduanya. Jadi C1 dan C2. Simbolnya seperti ini ya. Nah, ini hanya sekedar simbol, jangan bingung, eh, jangan langsung bingung gitu karena banyak banyak huruf, variabel segala macamnya. Ini hanya simbol bahwa banyaknya yang mengambil kedua mata kuliah ini ada 9. Nah, seperti ini simbolnya. Sekarang banyaknya anggota di S tadi ya, himpunan ini banyaknya anggotanya saya simbolkan N saja gitu ya. Karena N berarti keseluruhan. Berarti N sama dengan 100. Oke. Dari data yang tadi kita kan sudah punya ini N100 ya, untuk C1-nya 35, C2-nya 30, dan kalau yang dua-duanya itu ngambil keduanya 9. Kemudian nah ini bisa juga dibentuk diagram Venn ya, seperti ini lebih mudah. Jadi NC1 C2 itu yang ngambil kedua-duanya di tengah-tengah sini ya, yang beririsan. Ini yang NC1, ini NC2. Kemudian di sini ada NC1 C2 tapi di atasnya ada tanda garis gitu ya. Nah, itu bisa diartikan komplement atau yang tidak berada di dalam sini gitu ya. Oke. Nah, ini mahasiswa yang tidak mengambil MADIS berarti kan komplemennya dari C1. Ya tinggal dikurang saja N semua tadi ya, 100 dikurang 35. Ini NC1. Tidak ada tanda ininya ya, berarti ini yang mengambil. Nah, yang kita tanyakan yang tidak mengambil. Jadi ada 65. Sama dengan yang Prokom. Jadi N tapi dikurangin dengan C2, ada 70 ya. Oke. Kemudian mahasiswa yang mengambil MADIS dan tidak mengambil Prokom, berarti C1 kan yang mengambil, C2 itu tidak mengambil Prokom, berarti ya selang-seling seperti ini ya. Nah, ini berarti NC untuk kasus C1 dikurangi yang C1 C2, jadi 35 tadi C1-nya ya. C1 kan tinggal 5 di sini dikurang dengan 9 jadi 26. 26 itu yang mengambil MADIS tapi tidak mengambil Prokom. Nah, ini yang di sini sama saja. Yang di sini saja ya. Tapi kalau NC1 kan lingkaran besar ini. Nah, gitu. Untuk NC1 mengambil MADIS tapi mengambil Prokom ya. Jadi di sini komplemennya karena tidak mengambil di sini C2, berarti NC2 dikurang
C1 C2, 30 kurang 9 21 ya. Jadi tidak mengambil madis tapi mengambil prokom, berarti yang di sini nih. Nah, sampai di sini. Ini NC1 komplement C2 ya. Kalau NC2 kan seluruh sini, lingkaran ini. Oke. Mahasiswa yang tidak mengambil keduanya ya ini yang di luar sini ya, komplement semuanya. Nah, ini sampai di sini nanti bisa dijabarkan ya, bisa di apa? Jelaskan lebih lanjut bahwa akan membentuk formula seperti ini. Jadi kalau n komplement keduanya ya, maksudnya yang tidak mengambil keduanya itu kalau dijabarkan dari tadi n C1 komplement dikurang n C1 komplement C2. Kemudian yang ini dijabarkan lagi jadi seperti ini ya, hasil penjabaran sebelumnya. Nah, yang ini juga jadi seperti ini. Ya. Kemudian yang ini di apa ya? Ubah lagi jadi n-nya dikeluarkan, ini NC1, yang ini negatif jadi negatif, negatif ketemu negatif jadi di sini ditambah ya, positif. Kemudian lebih sederhana dijadikan satu, dikelompokkan menjadi seperti ini. Ternyata keseluruhan n dikurangi peristiwa atau kejadiannya masing-masing jadi NC1, NC2. Kalau sampai NC3 ya ditambah NC3 dulu. Kalau sampai NC5 ya berarti ditambah NC1 sampai NC5 gitu ya. Tapi di sini negatif, kemudian ditambah, ditutup, kemudian ditambah lagi dengan yang kasus keduanya gitu. Ya, karena ini hanya ada 2 peristiwa ya hanya sampai 2. Tapi nanti kalau ada 3 ya di sini berarti NC1 C2 masih ditambah NC1 C3 gitu ya, dipasang-pasangkan. Terakhir berarti yang NC1 sampai NC3. Nah, formula lebih jelasnya seperti ini. Oke. Ini agak kurang terlihat ya, maaf. Nah, begini. Jadi prinsip inklusi eksklusi itu ya. Nah, di sini misalkan S itu himpunannya dan N itu maksudnya banyaknya gitu ya. Kemudian ada suatu kondisi CI di mana I-nya itu dimulai dari 1 ya, kasus 1, kasus 2, kasus 3 sampai seterusnya. Nah, di sini misalkan sampai T. Kalau tadi contoh di atas sampai 2 ya, C1, C2 gitu. Nah, untuk jumlah dari elemen S ya yang memenuhi kondisi CI di mana 1 kurang dari I-nya itu dari 1 sampai T gitu ya, dapat disimbolkan N komplement gitu ya. Maksudnya yang tidak apa? Yang di luar peristiwa tadi. Jadi ada N komplementnya. Itu bisa disimbolkan juga N ya, C1 komplement, C2 komplement dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dapat dicari dengan formula ini. Jadi N komplement itu sama dengan N ya, banyaknya keseluruhan dikurangi. Nah, ini masing-masing 1 kan, NC1 ditambah NC2. Jadi tapi jadikan 1 dulu, ini dijumlah sampai NCT ujungnya berapa gitu ya. Kemudian ditutup. Setelah itu tambah, dikurung lagi. Sekarang di sini posisinya 22, C1 C2, C1 C3 dan seterusnya, pokoknya 222. Setelah 22 di sini kurang lagi. Nah, sekarang pasangannya 33 ya. C1 C2 C3 dan seterusnya sampai pasangannya 33 tapi sudah terpasangkan semua gitu ya. Dan seterusnya sampai T. Nah, ini ternyata nanti akan membentuk formula ini. Negatif 1 pangkat T N C1 C2 C dan seterusnya. Tadi di kasus kita hanya sampai C1 C2 ya. Makanya di sininya hanya sampai C1 C2. Jadi seperti itu. Baik. Nah, ini untuk lebih jelasnya ada contoh soal 1.
Tentukan bilangan bulat positif n